wal istidanatu liman la yarju wafa'an lidainihi min jihatin zahiratin walam ya'lam dainuhu bidzalik. Dan termasuk maksiat badan adalah berhutang. Bagi siapa? Liman la yarju wafa'an lidainih, bagi orang yang tidak mengharapkan akan menunaikan bagi utangnya itu. Artinya tidak boleh bagi orang yang tidak mampu untuk membayar hutang lalu kemudian ia meminjam uang dari orang lain. Ini maksiat. Seperti halnya ada orang yang lumpuh, tidak mungkin bisa bekerja, lalu ngutang. Dari mana dia dapat uang untuk membayar utangnya itu? Gak mungkin. Atau ada orang yang penghasilannya tidak banyak, lalu kemudian meminjam uang sangat besar sekali nilainya. Ada pekerjaannya hanya seorang buruh misalnya, pinjam uang kepada orang lain 1 miliar. Dari mana dia bisa membayar utangnya itu? Maka jika diyakini bahwa ia tidak mampu membayar hutang kepada orang lain, tidak boleh baginya untuk meminjam uang. Haram, termasuk maksiat badan itu. Liman la yarju wafa'an lidainihi min jihatin zahirah. Jadi meminjam uang atau berhutang itu termasuk maksiat bagi orang yang tidak ada harapan untuk dapat membayar utangnya itu min jihatin zahiratin, dari arah yang jelas. Artinya tidak ada penghasilan yang jelas, malah minjem uang. Bagaimana nanti membayarnya? Itu enggak boleh. Walam ya'lam dainuhu bidzalik, dan tidak tahu orang yang meminjamkannya uang itu bidzalika, dengan keadaannya itu, yaitu tidak dapat membayarnya. Terkecuali orang yang meminjamkan uang tadi tahu bahwa orang ini tidak ada harapan bisa membayar, tetapi dia tetap meminjamkan uang itu, enggak apa-apa. Berarti orang ini ada harapan untuk merelakan hutangnya kepada si peminjam, sehingga boleh-boleh saja. Orang yang meminjam uang kepada seseorang, padahal yang meminjam uang ini tidak ada harapan bisa membayar, karena kita tahu keadaannya, sudah berbanyak penyakit, tidak punya pekerjaan, tidak punya penghasilan. Dari mana dia bisa bayar utang itu? Tetapi yang meminjamkan uang sukarela meminjamkannya, padahal dia tahu bahwa orang ini tidak mungkin bisa membayarnya. Itu nggak apa-apa, karena ada harapan orang ini akan merelakan hutang itu kepadanya. Buktinya sudah tahu orang ini tidak bisa membayar hutang di kemudian hari, namun ia tetap meminjamkan uang kepadanya. Berarti ada harapan orang ini kelak merelakan hutang itu kepada orang yang meminjamnya tersebut ketika ia tidak sanggup membayarnya. Itu nggak apa-apa. Jadi yang dimaksud haram di sini meminjam uang bagi orang yang tidak ada harapan untuk bisa membayarnya, kelihatan daripada jihatin zahirah, itu dari arah yang jelas yang nampak dia tidak punya apa-apa untuk kemudian membayar hutang tersebut. Itu haram jika yang meminjamkan uang tidak tahu dengan keadaannya. Kalau yang meminjamkan uang tadi tahu, tapi dia tetap meminjaminya uang, nggak apa-apa. Itu tadi berarti besar harapan atau kemungkinan di kemudian hari dia akan merelakan utang itu. Wa adamu inzaril mu'sir, dan tidak menangguhkan membayar hutang kepada mu'sir, orang yang susah. Ini juga termasuk maksiat.
Artinya ada orang meminjam uang kepada kita dan kita tahu orang ini bisa membayarnya, tetapi dia minta tempo waktu karena sekarang dia masih belum mendapat uang untuk membayarnya, tetapi dia tetap bekerja, dia tetap berusaha untuk bisa membayar utang. Maka kita tangguhkan ia. Inzor itu menangguhkannya di saat dia sedang mu'sir, susah, tapi dia tetap bekerja dan tetap mengusahakan untuk bisa membayarnya. Kasih waktu, kasih tempo, tangguhkan. Tapi kalau kamu tetap memaksakan dia, kasihan, dosa kamu. Makanya itu termasuk maksiat badan. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah. Wa in kana dzu usrah, jika ada orang yang terhutang itu dzu usrah, memiliki kesulitan, belum bisa untuk membayarnya, fanadhiratun, maka tunggulah ila maisarah, sampai dia mudah, sampai dia bisa untuk membayarnya. Nah, ini firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Ini bagi si peminjam uang. Tidak boleh memaksa dan mendesak orang yang mu'sir untuk membayar utangnya. Tunggulah, kasih tempo waktu sampai ia mendapatkan kemudahan, lalu kemudian membayar hutang tersebut. Dan jika ia malah merelakan hutang itu kepada si mu'sir tadi, bagus lagi, besar pahalanya. Di dalam ayat Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa antasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ini lanjutan ayat tadi. Lanjutan ayat, wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah, fanadhiratun ila maisarah wa antasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Jika orang yang berhutang itu kesulitan, maka tunggulah, kasih waktu untuk dia bisa membayarnya sampai kepada kemudahan, ila maisarah. Wa antasaddaqu, dan bahwa engkau bersedekah, artinya kamu lebih baik bersedekah saja, relakan saja, ibrokkan saja. Ibrokkan itu artinya bebaskan sajalah utang itu untuk dia, anggaplah sedekah. Khairul lakum, itu lebih baik bagi kalian, in kuntum ta'lamun, jika kalian tahu. Wa fil hadis, di dalam hadis disebutkan, man anzara mu'siran aw wada'a anhu adhallahu Allahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Barang siapa yang menangguhkan orang yang susah, yang terhutang dan susah, masih belum punya uang untuk membayar, dia beri kesempatan, dia beri tempo waktu. Gak apa-apa, hari ini kamu tidak bisa membayar, saya kasih waktu 1 bulan, kamu kerja ya, tabung, kumpulkan, nanti kalau sudah terkumpul bayar. Anhu, atau dia hapus saja hutang itu anhu darinya, artinya dia bebaskan saja. Udahlah, hutang yang ada padamu itu saya bebaskan, jangan dibayar, misalnya. Itu yang melakukan ini, azallahullah, Allah akan naungi ia fi dhillihi, dalam naungannya, yauma la dhilla illa dhilluh, di hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di hari kiamat, di hari ketika matahari berada 1 jengkal di atas kepala, keringat bercucuran hingga membanjiri badan, di hari itu tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Nah, orang yang membebaskan hutangnya kepada orang susah yang terhutang akan berada di bawah naungan itu kelak di hari kiamat. Atau minimal orang yang menangguhkan dan memberikan tempo, kesempatan kepada orang yang berhutang tadi agar dia bisa membayarnya di saat dia sudah mendapatkan kemudahan, pun mendapatkan keutamaan seperti ini.
dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan naungannya kelak di hari kiamat. Di hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Ini fadilat inzarul mu'sir, yaitu menangguhkan orang yang kesulitan, orang yang susah belum bisa bayar hutang. Dan fadilat keutamaan ibra. Ibra itu adalah membebaskan hutang dari orang yang terhutang. Dan ingat, kamu yang terhutang mesti harus tahu diri. Jika kamu punya uang untuk membayarnya, jangan pura-pura tidak punya. Duit ada, ketika ditagih dia beralasan ini dan itu. Aduh, saya lagi nggak punya uang, padahal ada. Nggak boleh, itu juga dosa. Nah, ini sekarang yang berdosa malah orang yang terhutang tadi. Kenapa? Karena dia mampu membayar hutang tetapi sengaja diundur-undur. Itu namanya matlul ghani. Itu hukumnya juga haram. Matlul ghani artinya menghundur-hundur atau mengulur-ulurkan orang yang mampu untuk membayar hutang untuk tidak membayarnya. Haram juga itu, tidak boleh. Kalau dia memang betul-betul mu'sir, maka dia gak bisa membayar hutang, masih bisa diterima alasannya. Mu'sir, susah memang. Tapi kalaunya musir, mampu, memiliki kemudahan untuk membayar, lalu tidak membayarnya, berdosa itu. Matlul ghani namanya itu. Lain halnya jika orang yang memberikan pinjaman hutang tidak memerlukannya, tidak menagihnya, nggak apa-apa. Misalnya Ulun kemarin punya hutang sama Pian 500.000, Ulun bayar ya, nggak usah nanti aja, saya lagi nggak perlu uang, nanti aja, nanti saya bisa saja menagih pada kamu. Nggak apa-apa, salah dia nggak mau dibayar, nggak dosa. Kalau si dain, orang yang memberikan pinjaman uang tadi, menolak kita untuk membayarnya, nanti aja, gampang aja, udah simpan aja uangnya dulu, mungkin kamu masih perlu, nanti ada aja waktunya saya nagih. Nggak apa-apa, itu bukan matlul ghani namanya. Karena apa? Kita sudah mau bayar, orangnya yang nggak mau dibayar, malah dia menyuruh kita untuk menyimpan uang itu dan menyuruh kita untuk membayarnya di kemudian hari saja. Sudah, nggak apa-apa. Itu namanya apa? Bukan matlul ghani itu. Dia sudah mau bayar, orang yang meminjamkan menolak untuk menerima uangnya. Wa badzlul mali fi ma'siyatin, dan mengerahkan harta di dalam kemaksiatan. Ini juga termasuk maksiat badan. Hartanya dia kerahkan, dia belanjakan untuk kemaksiatan. Uangnya dia gunakan untuk mentraktir karyawan-karyawannya, anak buahnya, untuk pesta narkoba, untuk pesta miras. Dosa itu. Kan saya nggak ikut minum-minuman, kan saya nggak ikut pesta dengan mereka, saya hanya ngasih uang saja. Sama, bahkan kamu biang keroknya, kamu pentolannya. Kalau mereka dapat dosa, kamu juga dapat dosa, tidak berkurang sedikit pun. Sama seperti yang mereka dapat, bahkan lebih. Kalau kamu mentraktir orang untuk pesta miras atau narkoba, 10 orang misalnya, masing-masing dari 10 orang hanya dapat dosa 100%. Yang ini 100% dia dapat dosanya, yang itu sampai 10 orang 100%. Kalau kamu 1000% jadinya, karena ke-10-nya itu kamu semua yang nanggung, kamu yang keladinya, karena kamu mereka melakukan dosa-dosa dan maksiat itu. Hati-hati. Man a'ana ala ma'siyatin walau bi syatri kalimatin kana syarikan lahu fiha. Barang siapa yang membantu atas kemaksiatan walau hanya dengan separuh kalimat, maka ia ikut serta dalam dosa kemaksiatan itu. Hati-hati. Punya uang dia gunakan untuk mengundang artis karaokean.
Lalu kemudian dia bangunkan pentas. Acaranya apa? Tasyakuran. Hah? Tasyakuran? Terus kamu ngundang maksiat begitu? Bersyukur kepada Allah dengan jalan maksiat? Aneh kamu. Tasyakuran karena terpilih menjadi gubernur. Yang diundang penyanyi band, yang diundang penyanyi dangdut. Akhirnya joget-jogetan. Akhirnya apa? Buka-bukaan aurat, nyanyi lagu gak karuan. Tujuannya apa? Tasyakuran. Tasyakuran apa? Kamu ingin bersyukur kepada Allah dengan cara maksiat. Lucu. Niatnya tasyakuran, tapi acaranya maksiat. Tasyakuran itu bersyukur kepada Allah harus sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah. Allah menginginkan dari kita ketakwaan. Allah menginginkan dari kita ketaatan. Toh kamu malah ngundang maksiat. Salah kamu tasyakuran seperti itu. Apalagi acara keagamaan dinodai dengan karaokean, dinodai dengan tripping. Tahu tripping ya? Disko-diskoan. Acaranya musabaqah tilawatil Quran. Setelah itu Allah jadi kayak diskotik. Wah, joget-jogetan, teriak-teriakan kayak di diskotik. Subhanallah, dunia mau kiamat. Na'udzubillah. Ini bukan menta'zim syiar Allah. Ini namanya menghina, merendahkan syiar Allah. Ini kan Al-Quran, musabaqah tilawatil Quran. Habis itu kita hiburan lah, hiburan. Terus karaokean gitu, joget-jogetan, jingkrak-jingkrak gitu, kayak di karaokean, kayak di diskotik. Na'udzubillah. Kamu telah mencampur apa? Vitamin dengan racun. Tetap saja vitamin kalah dengan racun itu. Ada susu diperkaya dengan protein dan mineral. Habis itu ditambahkan baygon. Mau kamu minum? Hah? Nggak ada yang berani minum. Tapi ini ada vitaminnya loh, ada mineralnya loh. Iya betul, susu ada vitamin, ada protein, ada mineral. Tapi ada juga racun tikusnya di situ. Siapa yang mau minum? Nggak ada yang berani minum. Keracunan nanti. Na'udzubillah. Hati-hati akhir zaman ini. Benar-benar kamu memilah-milih. Apalagi dalam urusan agama. Hati-hati. Wal istihanatu bil mushafi. Wal istihanatu dan istihanah. Istihanah itu meremehkan, mengentengkan. Bil mushafi, mushaf, mushaf Al-Quran. Wa bi kulli ilmin syar'iyyin, dan dengan setiap ilmu syar'i, ilmu syariat. Jangan diremehkan itu, jangan disepelekan, jangan dientengkan. Hormati terutama Al-Quran. Al-Quran, kalau kita membaca kitab karangan Imam Nawawi, judulnya At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Di situ banyak sekali adab-adab untuk menghormati Al-Quran. Di antaranya Al-Quran itu dimuliakan, dicium. Kita ambil dalam keadaan berdiri karena menghormatinya. Kita cium dan ditaruh di atas, jangan ditaruh di lantai. Haram hukumnya itu, nggak boleh. Dan ingat, jangan menaruh sesuatu di atasnya. Di sini disebutkan kawad'il imamati au dawatil kitabah au hajarin ala dzalika fayahrumu dzalik. Seperti apa? Meletakkan imamah, sorban,
Di mana diletakkan sorbannya? Di atas Quran. Gak boleh. Sorban kita lepas, taruh di atas Al-Quran. Gak boleh. Bagi yang melihat, angkat imamah orang itu, pindahkan. Jangan taruh di atas Al-Quran. Apalagi audawatil kitabah, atau tintah untuk menulis. Orang dulu kalau nulis pakai dawat, ada tintah dicelupkan, ditulis di kertas. Nah, tintahnya itu ditaruh di atas Al-Quran. Ini tidak boleh. Ini sama dengan menghinakan Al-Quran. Apalagi au hajarin ala dzalika, atau batu ditaruh ala dzalika, di atas itu, yakni mushaf tadi, atau kitab syar'i tadi, kitab syariat tadi. Fayahrumu dzalika, maka haram itu hukumnya. Gak boleh. Li'annahu yadullu 'alal ihanati, karena itu menunjukkan atas meremehkannya. Biasanya yang sering kita lihat itu kacamata ditaruh di Quran. Habis ngaji, taruhin kacamata di Quran. Gak boleh nanti kayak gitu. Quran ini, kacamata ditaruh di Quran. Gak boleh. Apalagi HP-nya taruh di atas Quran kayak begini. Gak boleh. Haram hukumnya menaruh sesuatu di atas kalamullah. Hormati Al-Quran itu. Atau mikrofon, setelah selesai ngaji mikrofon ini taruh. Gak boleh. Ini Al-Quran. Fayahrumu dzalik, maka haram itu. Li'annahu yadullu 'alal ihanah, karena itu menunjukkan atas menghinakannya, meremehkannya. Wa illam yaqsidha, dan jika sekalipun dia tidak bermaksud akan dia ihanah tadi, walaupun dia tidak bermaksud meremehkan Al-Quran, hukumnya haram ya haram. Kan saya tidak bermaksud menghina, saya cuma naruh kacamata saja di atasnya, saya cuma naruh mikrofon saja, tetap haram walaupun kamu tidak bermaksud menghinanya. Kalau bermaksud menghina, lain lagi kisahnya, lain lagi ceritanya. Wa in amma idza qasadaha fayakfur. Adapun apabila bermaksud menghinanya, meremehkannya Al-Quran, fayakfur, kafir, bukan haram lagi. Kalau sekedar melakukan tidak bermaksud menghina, haram. Tapi kalau melakukan sekaligus bermaksud menghina, kafir, keluar dari agama, syahadat lagi kamu, murtad. Na'udzubillah min dzalik. Ini kalamullah, jangan diremehkan. Wa amma idza kana li hajatin kal hifzi min tatirir rihi fala ba's. Nah, dan adapun apabila karena diperlukan, kal hifzi, seperti menjaganya daripada tiupan angin agar enggak terbang, fala ba'sa, maka tidak mengapa. Dulu Al-Qur'an itu tidak ada jilidnya, lembaran-lembaran dikumpulkan. Pas kebetulan musim angin bertiup kencang, kalau tidak ditaruh sesuatu yang berat di atasnya, dia akan terbang ditiup angin. Nah, nggak apa-apa kalau kita taruh batu misalnya. Ya kalau bisa benda yang terhormat lah, besi misalnya, biar nggak terbang ditiup angin. Atau seperti kita baca kitab seperti ini, lalu ada angin, ditiup angin biar nggak ketutup, ya kita taruh sesuatu. Ya kalau bisa jangan ketutup kitabnya, ujung-ujungnya aja. Seperti ini kan ujungnya yang kita taruh HP berat supaya nggak ditiup angin. Kalau nggak ditaruh begini ya tiup angin terus dia, tiup angin, balikin lagi, tiup, balikin lagi, kapan bacanya kalau kayak gitu? Ya, jadi begitu. Nah itu lil hajah namanya, karena ada perlu. Tapi kalau nggak ada perlu sama sekali, kacamata lah ditaruh, mikrofon lah ditaruh di atasnya, pulpen lah ditaruh. Jangan. Al-Quran kalamullah, dihormati. Dulu disebutkan dalam sebuah hikayat, hukiya anna rajulan ra'a waraqatan waqa'at 'alal ard. Ada seorang lelaki melihat sehelai kertas jatuh di tanah. Farafa'aha fa'idha fiha al-basmalatu wa syai'un minal Qur'an. Maka dia angkat kertas itu,
Ternyata di situ ada tulisan Bismillahirrahmanirrahim dan ada sedikit dari ayat Al-Quran. Akhirnya dia hormati, dia kasih minyak wangi, dan dia taruh di atas, tidak di bawah, ditempatkan di tempat mulia. Malam harinya dia bermimpi melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kok bisa mimpi melihat? Bisa, mimpi bukan nyata, mimpi. Kalau mimpi kan bukan kita yang atur, Allah Subhanahu wa ta'ala yang atur. Imam Ahmad bin Hanbal sering mimpi bertemu Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan beliau pernah menceritakan mimpinya ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia bilang, ra'aitu Rabbal Izzah fil manam. Aku pernah melihat Allah, Tuhan yang maha perkasa, di dalam tidur. Faqultu lahu, maka aku katakan kepadanya, bi ayyi syai'in afdal yataqarrabu ilaika bihil mutaqarribun, atau ayyu syai'in afdal yataqarrabu bihi ilaikal mutaqarribun. Apa kira-kira sesuatu yang paling afdal untuk hamba yang akan mendekatkan dirinya kepadamu? Qal, Allah Ta'ala menjawab, kata Imam Ahmad bin Hanbal, bitilawati kalami, itu dengan cara membaca kalamku, kata Allah, yakni Al-Quran. Lalu aku tanya lagi, kata Imam Ahmad bin Hanbal, bifahmin au bighairi fahmin, maksudnya dengan membaca Al-Quran itu dia harus paham atau walaupun dia tidak paham? Bifahmin au bighairi fahmin, kata Allah. Dijawab sama Allah, mau paham mau tidak, tetap dia mendapatkan pahala, dan itu adalah cara dia untuk bisa dekat denganku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini orang setelah mengangkat ayat Al-Quran tadi, ada basmalahnya, ada ayat Al-Quran jadi minyak wangi, ditaruh di tempat yang mulia. Dia mimpi ketemu Allah, dan Allah mengatakan kepadanya, ya fulan, kama tayyabta ismi fa sa'utayyibanna ismaka fid dunya wal akhirah. Sebagaimana, wahai fulan, sebagaimana engkau wangikan namaku, la utayyibanna ismaka fid dunya wal akhirah, maka saya akan wangikan namamu di dunia dan di akhirat. Fasara bidzalika minal auliya, maka jadilah lelaki itu dengan sebab perbuatannya yang sepele tadi termasuk daripada wali-walinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi wali dia, hanya menyelamatkan kertas yang tertulis Bismillahirrahmanirrahim dan sebahagian dari ayat Al-Quran, dikasih minyak wangi, ditaruh di tempat yang terhormat, langsung jadi wali. Subhanallah, itu aja jadi wali. Perbuatannya sangat gampang dan mudah, sepele memang perbuatannya, tapi besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, karena yang tertulis di kertas itu nama Allah, basmalah, ayat Al-Quran, kalamullah. Dia muliakan, dia kasih minyak wangi, dia taruh di tempat yang suci. Akhirnya fasara bidzalika minal auliya, jadilah ia dengan perbuatannya yang sangat mudah dan sepele tadi, tapi besar di sisi Allah, minal auliya, termasuk daripada walinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati-hati ya dengan syiar-syiar agama, terutama Al-Quran, kalamullah. Ini kadang ada acara yasinan, ya, ditimbai-timbai, enak banget dilempar-lempar kayak gitu yasinnya. Kamu siapa kamu? Lempar-lempar yasin. Kadang bawa ditaruh di lantai kayak gini dekat dengan kakinya. Waduh, yasin ditaruh kayak gini dekat kakinya. Wah, ini kalamullah, bukan perkataan si Paloi, bukan perkataan si siapa, si Anang atau si Galuh. Kalamullah ini enak banget ditaruh di lantai, biasa-biasa saja. Dilempar kayak, siapa kamu? Gue jitak kepala lo, baru tahu lo. Kalamullah digitukan, pantas hidupnya nggak mau nyaman. Nah, Al-Qur'annya dihinakan di rumah kayak gitu, naudzubillah, tidak dihormati. Coba periksa Al-Qur'an di rumah kamu. Jangan-jangan jadi sarang semut. Jangan-jangan penuh dengan debu. Coba lihat di rumah kamu tuh, jangan-jangan sudah dibeolin sama cicak. Kasihan. Ini gara-gara ini nih usaha kamu selalu macet, nggak lancar-lancar.
Itu sepele sekali, gara-garanya kadang itu kamu nggak sadar. Bersihkan dari mulai malam ini atau besok Al-Quran di rumahmu itu, bersihkan ya, jangan sampai jadi sarang semut, jangan sampai diherai cacak ya, jangan sampai berdebu. Makanya dibacai, kalau Quran dibacai ya nggak bakalan berdebu, dijadikan pajangan, kadang dijadikan jimat. Quran dijadikan jimat. Kalau ada Quran di rumah, jin nggak mau masuk, iblis nggak mau masuk. Siapa bilang? Oh ya. Kadang intinya yang jadi iblis. Naudzubillah. Ya. Naudzubillah min dzalik. Oleh karenanya perhatikan tuh kalamullah di rumah kamu. Bersihkan, jangan sampai dikotori, jangan sampai dihinakan. Ini termasuk maksiat badan wal istihanatu bil mushaf wa bi kulli ilmin syar'in, dan dengan setiap ilmu syariat. Ilmu syariat itu seperti ilmu fikih karena di dalamnya terdapat ahkam, hukum-hukum. Hukum-hukum apa? Agama. Di situ dijelaskan tentang perihal yang halal, yang haram, yang sunnah, yang wajib, yang makruh, yang mubah. Hukum-hukum agama ada di situ. Atau kitab-kitab hadis yang menjelaskan tentang adab-adab dunia, adab-adab akhirat, adab-adab dengan Allah, adab-adab dengan Nabi, adab-adab dengan sesama makhluk. Begitu. Itu ilmu-ilmu syar'i, itu dihormati juga, jangan dihinakan. Wa tamkinus sabiyyi ghairal mumayyizi minhu wa taghyiru manaril ardi. Watamkinus sabi, dan mempersilahkan anak kecil yang belum tamyiz minhu daripadanya Al-Quran. Hati-hati, anak kecil yang masih belum mumayyiz, masih belum bisa mandiri. Kalau beol diistinjakan, ya makan disuapi, minum disuapi, diajak bicara masih belum bisa nyambung, itu belum memayyiz. Jangan disuruh megang Al-Quran, haram hukumnya. Dianya tidak berdosa, tapi kamu walinya yang berdosa. Kadang-kala pas lagi sedang bersih-bersih perabotan rumah, ada Al-Quran, dia nggak wudu, ada anaknya yang kecil, nak bawa pindah sana. Emang halal gitu? Itu namanya tamkin, mempersilahkan as-sabi, anak kecil yang masih belum mumayyiz, ngangkat Al-Quran. Dia pikir itu cara yang baik, karena dia dalam keadaan tidak wudu. Anaknya yang kecil tadi dia suruh, bawa anak nih, pindahkan ke sana. Dia kira dengan demikian dia tidak berdosa. Tetap kamu berdosa, anaknya tidak, karena dia masih belum mukallaf. Tapi kamu walinya yang berdosa, membiarkan dia membawa Al-Quran padahal dia masih belum mumayyiz. Kalau sudah mumayyiz bagaimana, Bib? Kalau sudah mumayyiz, lihat dulu. Untuk apa dia bawa Al-Quran? Kalau lidirasah, untuk belajar, nggak apa-apa. Sebab anak kecil kalau disuruh wudu dulu, hilang lagi nanti. Iya, mau disuruh belajar Quran, ya sini duduk belajar Quran. Sudah wudu nggak? Belum, wudu dulu. Suruh wudu, nonton TV, main HP, lari keluar lagi. Ya jadi nggak apa-apa kalau anak yang mumayyiz untuk dirasah belajar kita suruh memegang mushaf walaupun tidak wudu, nggak apa-apa kalau untuk belajar. Tapi kalau untuk memindahkan perabotan rumah, barang-barang rumah, sama hukumnya, nggak boleh. Jadi bagaimana, Beb? Ya wudu aja dulu ente. Kenapa sih takut banget sama air kayak kambing aja? Wudu sebentar, ambil Qurannya, simpan, kan gitu. Kalau anak kecil yang belum mumayyiz, mutlak nggak boleh. Kamu yang dosa nanti, dianya sih tidak. Tapi kalau anak yang sudah mumayyiz, lihat dulu untuk apa. Kalau lidirasah, untuk dia belajar ngaji, menghafalkan Quran, nggak apa-apa, asal dia sudah mumayyiz. Kalau belum mumayyiz, ya sih nggak bakalan bisa juga diajari ngaji. Jadi begitu ya. Allah. Penting ya kita memahami agama itu. Kadang kita banyak melanggar hukum Allah Ta'ala, sementara kita mengira kita tidak melanggarnya karena kejahilan kita. Nah itulah kenapa kita disuruh belajar ilmu agama.
Itulah kenapa kita disuruh menuntut ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala pahamkan kita terhadap agama kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selamatkan kita daripada kejahilan, selamatkan kita daripada dosa dan kesalahan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Amin Allahumma amin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin shalihatin.